faktor sosiologis di balik angka ini. Virus ini menumpang pada tingginya mobilitas manusia. Kota-kota besar di Jawa Timur dengan pergerakan ekonomi dan sosial yang masif menjadi inkubator sempurna bagi penyebaran droplet udara yang membawa virus. Perkembangannya dia dengan model kepadatan, ya, dengan model mobilitas yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan penularan yang lebih cepat, ya, akibat kepadatan tersebut dan mobilitas yang lebih sering, sehingga memang pada aspek protokol kesehatan ini yang mesti ditekankan seperti etika batuk terutama gitu ya, dan juga penggunaan masker yang lebih sering gitu ya dalam kondisi-kondisi saat ini, karena memang yang harus diwaspadai memang sering terjadinya pada klaster-klaster perkotaan sangat tinggi, dan ini dikatakan cepat karena memang ada perubahan kecil pada virusnya, adanya perubahan protein unsur H dan unsur N, sehingga sistem imun kita belum mengenali. Nah, makanya itulah yang menyebabkan imun menjadi lemah, maka virus ini menjadi mudah masuk. Zainal juga menekankan pentingnya early warning system mandiri di keluarga. Kenali red flag atau tanda bahaya jika demam tinggi di atas 38 derajat tidak turun dalam 3 hari. Muncul sesak nafas atau anak tampak sangat lemas dan dehidrasi. Segera ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu hingga terjadi perburukan. Ini langkah krusial untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus atau KLB, kejadian luar biasa. Sebenarnya ini influenza biasa aja, influenza secara umum ya. Tapi kalau merasakan gejala-gejala yang tidak biasa, mungkin kalau pada anak-anak gitu kan, orang tuanya kok beda ya flu-nya gitu ya. Kalau lebih intens, batuknya lebih cepat, lebih lama gitu kan. Nah, itu perlu diwaspadai segera saja setelah apalagi meningkat sampai dengan 40 derajat demamnya gitu kan. Ya, lebih baik memang antisipasi yang disampaikan dari Dinas Kesehatan tadi itu sudah mempersiapkan cukup baik untuk mencegah terjadinya KLB ataupun wabah ya. Ini kan dari Amerika sehingga masuk ke Indonesia, dan ini yang harus diantisipasi. Memang kita mestinya jangan menunggu ada kasus, jadi harus antisipasi yang lebih ketat, namanya edukasi tentang tadi misalkan cuci tangan ya, karena penularan ini kan melalui droplet. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan terus melakukan monitoring ketat. Namun, bola pertahanan ada di tangan kita. Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, merekomendasikan langkah preventif medis yang terukur. Vaksinasi influenza. Ini adalah investasi kesehatan, khususnya bagi Anda yang memiliki anggota keluarga dalam kelompok rentan. Kita tetap monitoring untuk keberadaan virus ini. Tapi jangan lupa jaga pola hidup sehat ya. Yang penting kalau yang sakit pakai masker lah. Terus yang berikutnya kalau bisa yang rentan itu kita anjurkan vaksin supaya sedikit banyak tubuhnya terlindungi. Apakah vaksin bisa melindungi 100%? Enggak, tapi minimal mengurangi severitas, kegawatan dan mengurangi angka mortalitas. Jadi 18 pasien ini prinsipnya keluhannya relatif ringan. Panas, batuk, pilek, 1 minggu sembuh. Ya. Tapi tetap kita harus hati-hati karena gimana pun mereka yang merasa sakit jangan sampai terus diobati sendiri. Kalau bisa ya pelayanan kesehatan mau paskes, puskesmas, klinik, yang penting segera dapat diagnosis yang baik, penanganan yang baik, dan moga-moga dengan imunitas yang baik ya sembuh sendiri dalam waktu 1 minggu. Sehat adalah aset dan kewaspadaan adalah kuncinya. Mari kita jaga Jawa Timur tetap sehat. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransa Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan. Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh 105,7 Radio Andika. Barang siapa malu kepada Allah, ia tidak akan nyenyak tidur malam hari, karena ajal selalu mengintai di hadapannya. Ia akan menjaga perut dan isinya, memelihara kepala dan pikirannya, mengingat mati dan cobaannya, serta meninggalkan kemegahan dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. dipersembahkan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Produsen kubah Masjid Enamel terpercaya telah mengerjakan ratusan kubah se-Indonesia dan Asia Tenggara. PT Anugerah Kubah Indonesia
Jalan Pramuka nomor 157, Purwokerto, Ngadiluih, Kediri. 081 252 161 114. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun. Oke, Pak. Yeay! Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash. Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak. It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 step sehat. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 step sehat, perlindungan menyeluruh 24/7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun ini masih dalam tahap pengkajian menyeluruh karena besarnya dukungan fiskal yang sudah diberikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Erlangga, selama 2 tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai 7 triliun rupiah. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor terutama kendaraan listrik menunjukkan tren yang terus membaik. Erlangga menyebut masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan. Dengan kondisi ini, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, tetapi benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional. Erlangga mengungkapkan, usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian bahwa pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar. Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah atau LCGC, hingga kendaraan listrik dan teknologi hybrid. Lepas pukul 9, saya Hilman Siawan bersama tim di ruang Gatekeeper. Kita bersama dalam Dermaga Raya Radio Andika. Informasi di Ayu. Mas Abdul Rafiq menginformasikan ada kebakaran toko. Ya, di toko tersebut menurut Mas Abdul Rafiq menjual petasan kayak mercon, petasan, terus kembang api dan sebagainya. Beruntung tidak sampai membesar dan merembet. Sudah dibantu oleh warga sekitar, dipadamkan dengan air seadanya, dan juga sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Lokasi tepatnya di seberang Pasar Baru Kertosono. Jadi kebetulan Mas Abdul Rafiq pas sedang antar istri belanja melihat peristiwa kebakaran tersebut. Saya langsung menghubungi teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk mengenai penanganan sampai dengan saat ini seperti apa. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Abdul Rafiq, terlihat ini ya, asap hitam pekat. Kalau apinya tidak terlalu terlihat karena videonya dari kejauhan. Warga sekitar sangat ramai sekali di lokasi. Teman-teman yang pas ada di sekitar TKP juga bisa menambahkan informasi yang disampaikan oleh Mas Abdul Rafiq. Pak Rois, perjalanan dari Nganjuk menuju Juanda, minta informasi bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng arah Tol Bandar. Bergeser ke Ika. Bergabung Pak Budi, perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri. Pak Budi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, ada di mana Pak? Ini posisi kami sekarang nyampe ke arah Purwasi. Cuma tadi kami melewati untuk Kertosono, Pasar Kertosono. Ya.
itu terjadi kebakaran di situ, sudah ada damkar yang datang. Cuma kita posisinya kan nggak sempat memfoto juga karena posisi macet, jadi kami nyetir gitu kan. Coba nanti bisa dicarikan dari pihak yang yang bersangkutan dari pasar, depan pasar itu yang kebakaran. Di depan pasar ya, bukan di pasarnya ya? Ya, depan pasarnya itu. Terlihat kanan jalan. Yang terbakar bangunan apa, Pak? Pertokoan. Ya. Ada berapa mobil pemadam di lokasi? Kalau damkarnya tadi sudah ada 2. Yang satu sudah posisi di TKP, yang satunya saya pada waktu lewat ke arah jembatan Kertosono sudah ada yang satu yang lewat. Jadi kelihatannya mau menjelang 2. Coba bisa ditanyain ke polsek tempat atau gimana? Iya. Baik. Tapi kendaraan gimana, Pak? Masih macet ya? Ini kalau saya ada macet tuh, tapi sudah ada macetnya nggak sampai lama sih, hanya beberapa menit saja. Cuma ini kan saya terusan perjalanan ke Purwasari ini soalnya. Oh iya, baik. Kalau bisa dicarikan ya, gimana? Api atau asapnya gimana, Pak? Waktu Bapak melintas tadi? Oh, asapnya juga banyak. Itu istilahnya masih tebal. Posisinya api tebal. Cuma kan kita lagi keburu waktu, nggak bisa sampai tempat ini. Baik. Coba nanti monggo dicarikan. Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selamat bekerja, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Betul ada peristiwa kebakaran, teman-teman? Pak Budi ya, menyempatkan waktu untuk memberi informasi di depan Pasar Baru Kertosono. Ada satu bangunan yang terbakar. Pasar Baru Kertosono ini juga jalan akses menuju stasiun Kertosono ya. Kuatirnya juga semakin ramai kendaraan yang lewat di sana, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Sebelumnya ada teman yang memberi informasi yang terbakar toko yang biasa jual petasan. Nah, belum tahu persis ya dampak kebakaran seperti apa. Kalau Anda tinggal di Kertosono boleh juga untuk memberi informasi sekaligus dokumentasi ya situasi saat ini. Pak Budi memberi catatan tadi sudah ada mobil pemadam kebakaran di lokasi dan saat melintas di sana asap sangat tebal dan api masih berkobar. Nah, silakan tambahan informasi update tentang kebakaran di Kertosono Anda bisa sampaikan ya melalui 0811 345 4000. Radio Andika, informasi dan solusi. Keselamatan ibu hamil dan calon bayi penting untuk disiapkan bahkan sebelum pernikahan. Lalu, apakah di Kediri sudah ada layanan terkait itu? Kita akan cari tahu lebih banyak bersama Dr. Nikmah Ernawati, spesialis obstetri dan ginekologi, bagian kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri atau RSKK. Dokter, di RSKK apa benar ada layanan untuk pasangan yang ingin punya anak dari sebelum menikah sampai kehamilan? Kami di RSKK melayani bidang kebidanan maupun penyakit kandungan. Apa saja bidang kebidanan? Mulai dari konseling premarital atau sebelum menikah, kemudian saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan maupun persalinan. Baik itu persalinan normal maupun persalinan dengan seksio sesaria. Untuk penyakit kandungan ada beberapa hal, mulai dari penyakit yang berhubungan dengan reproduksi, baik itu tumor jinak, tumor ganas maupun penyakit infeksi menular lainnya. Pemeriksaan apa saja yang tersedia? Pemeriksaan yang kami lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri meliputi pemeriksaan dengan alat USG, pemeriksaan dengan alat CTG atau kardiotopografi, atau pemantauan dengan sistem monitoring janin. Untuk pemeriksaan ginekologi atau penyakit kandungan meliputi pemeriksaan pap smear, deteksi dini, lesi prakanker serviks, adanya kauterisasi, juga operasi ginekologi atau operasi tumor kandungan, baik itu kista, miom, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana tim dari RSKK menangani permasalahan
pemeriksaan tentang ibu hamil berisiko tinggi. Keunggulan dari klinik spesialis kandungan, tim Pone kami siap 24 jam untuk melayani ibu-ibu hamil. Setiap ada kehamilan berisiko tinggi, kami tangani bersama-sama mulai dari para medis, bidan, dokter spesialis kandungan, atau bila memerlukan konsultasi dengan dokter spesialis lain, kita siap. Juga dokter spesialis anak dan anestesi yang siap membantu 24 jam untuk persalinan dengan penyulit. RSUD Kabupaten Kediri, RSKK, memberikan pelayanan 24 jam. IGD, farmasi, laboratorium, bank darah, radiologi, dan ambulans. Pelayanan medis meliputi instalasi gawat darurat, farmasi, laboratorium patologi, klinik pelayanan bedah sentral, bank darah, hemodialisa, instalasi radiologi, ICU, VICU, NICU, ICVCU, unit stroke, rekam medik, dan lain-lain. Menyediakan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 hingga VIP. RSKK juga memiliki puluhan dokter spesialis terlengkap di Kediri Raya. Layanan tarunamu, antar obat gratis. RSUD Kabupaten Kediri, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 1 Pare Kediri. Informasi hubungi 0813 33 88 7744. RSKK, kami semakin baik. 105,7 Radio Andika. Tambahan informasi di Gatekeeper Ika. Pantauan jalur tol Jombang Mojokerto Surabaya sudah terhubung dengan Ibda Siswanto Panit Jatim 3 Sat PJR di Telantas Polda Jawa Timur. Pak Siswanto. Selamat siang Mas Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Mas Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana update lalu lintas di ruas tol saat ini? Ya Mas Hilman, sebelumnya selamat siang juga pada para pendengar Radio Suara Andika dimanapun berada. Jadi kami patroli Mas Hilman sampai gerbang Penopo Mojokerto untuk ke arah barat lancar terkendali Mas Iman, namun sebaliknya lajur dari barat menuju ke arah Surabaya ramai mengingat hari Senin, hari kerja dan masuknya anak kembali ke sekolah. Iya, setelah berlibur panjang ya. Saat ini cerah, betul, cuaca saat ini juga cerah dan mendukung aktivitas para pengguna jalan. Demikian, Mas. Iya. Gerbang tol ada antrian, Pak? Antrian gerbang lancar, cuma saran kami tetap kalau mau menuju ke arah Surabaya, sementara waktu untuk arteri bawah Gunung Sari, Karangpilang. Jadi depan mako kita itu turunan Karangpilang, sementara di situ arteri bawah masih terjadi kepadatan dan mungkin bisa lewat nanti naik tol bisa turun ke Gunung Sari, lancar di sana. Lanjut kalau mau ke arah Surabaya, yang Surabaya Selatan mungkin Ahmad Yani, harap sabar juga karena turunan Mananggal itu juga berbarengan dengan jam truk. Jam segini juga terjadi penumpukan arus. Jadi agak sabar, mungkin kalau mau alternatif dari tol bisa turun langsung tol Juanda, nanti turun Rungkut untuk menghindari kepadatan penumpukan di sana. Ya, Pak Siswanto, keluar tol Karangpilang ada apa, Pak? Kepadatan penumpukan aja. Oh, volume saja ya. Mengunci di tempat-tempat di situ kan lampu TL juga masih berkurang, namun banyak Pak Oga, terutama di jembatan lama itu dari arah sepanjang itu kan masih manual pengaturannya, masih ada Pak Oga, jadi belum ada lampu TL-nya.
Jadi otomatis di sana terjadi penumpukan, Mas Umar. Ya. Depan lote juga sering macet di situ ya, Pak? Ya, betul, Mas Ilman. Mungkin kalau mau menuju arah Yung atau apa nanti bisa lanjut naik tol, nanti nggak usah Karangpilang, nanti turun Gunung Sari ya. Oh iya. Baik, Pak Siswanto, terima kasih update yang disampaikan. Ya, Mas Ilman, harapan kami selalu mendoakan pada para pengguna jalan tol semoga selamat sampai tujuan, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas sepanjang tol, jaga jarak aman, kuasai kecepatan kendaraan Anda. Apabila mengantuk, silakan istirahat di rest area yang telah disediakan. Demikian, Mas Iman. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibda Siswanto, Panit Jatim 3 Sat PJR di Lantas Polda Jawa Timur, update lalu lintas di ruas tol. Radio Andika, informasi dan solusi. Yang disampaikan Pak Siswanto, teman-teman, kalau Anda punya rencana ke Surabaya, hindari Karangpilang. Volume kendaraan sangat padat di jalur arteri, berimbas juga di jalan tol kalau Anda keluar Karangpilang ya. Jadi setelah gerbang tol Warugunung, biasanya kalau Anda tujuan Wiyung, tujuan Gunung Sari, turun di situ di exit Karangpilang, nanti akan ketemu kepadatan. Sehingga Pak Siswanto mengimbau kalau tujuan Anda memang ke Wiyung, Gunung Sari sekitarnya, dari gerbang tol Warugunung lurus saja, nanti sambung ke tol arah satelit. Nah, turunnya di Gunung Sari, baru bisa arah Menganti, Wiyung, arah Gunung Sari dan seterusnya. Mungkin karena sekarang awal pekan ya, jadi banyak truk juga yang melintas di sana. Karangpilang, terus di situ kan pertemuan arus ya. Kalau keluar Karangpilang ada simpang jembatan lama Karangpilang dan jembatan baru, terutama pertigaan Lote yang biasanya sangat padat karena yang dari barat merupakan kawasan industri mulai Triorojo, Gresik dan seterusnya. Nanti akan ketemu kepadatan yang dari arah sepanjang. Ini catatan ya, sekali lagi kalau teman-teman akan atau menuju ke Surabaya. Sport News. Manajemen Persik Kediri mempertahankan Kapten tim Ezra William untuk tetap bergabung dengan skuad menjalani kompetisi sepak bola dengan tim Macan Putih hingga 2029. Manajer tim Persik Kediri M. Syahid Nur Iksyan Senin hari ini mengatakan manajemen resmi memperpanjang kontrak untuk Ezra William yang selama ini dinilai telah menunjukkan prestasinya yang terbaik. Syahid mengatakan keputusan untuk memperpanjang kontrak Ezra William tersebut juga bagian dari skema besar untuk menjaga kekuatan Persik Kediri di masa depan. Sport News, persembahan Andika Media. Promosikan bisnis Anda di radio dan media sosial jaringan Andika Media. Efektif dan terbesar di Kediri Raya. Hubungi 0811 345 4000.